Hujan deras mengguyur kota kecil, membawa aroma tanah basah yang sangat khas. Di sebuah rumah sederhana, Nadira sedang memandangi kalender yang tergantung di dinding. Hari ini jadwal pertamanya memberikan les privat kepada seorang siswa SMA bernama Arga. Nadira baru saja menyelesaikan kuliah di bidang matematika dan menerima pekerjaan ini untuk menambah pengalaman. Di sisi lain, Arga duduk di kamarnya dengan raut wajah yang sangat malas. Dia tidak terlalu antusias dengan ide belajar tambahan, apalagi dengan guru baru yang belum pernah ia temui. Tapi siapa sangka pertemuan itu akan mengubah hidup keduanya secara tak terduga. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Akan Kuceritakan. Saya akan ceritakan kisah-kisah menarik yang akan buat kamu terbawa dalam suasana. Jika ada cerita kamu yang ingin kamu ceritakan, tulis di komentar video ini. Klik tombol subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi agar kamu dapat terus menikmati cerita dan kisah di channel YouTube ini. Mari kita dengarkan bersama. Arga, ini Miss Nadira, guru privat kamu. Suara ibunya terdengar dengan tegas, namun sangat hangat saat memperkenalkan seorang perempuan yang muda berdiri di ruang tamu dengan senyum yang indah dan sangat ramah. Nadira mengenakan kemeja putih yang sederhana yang bisa nampak ke dalam dengan celana bahan hitam sempit, tampak profesional namun sangat membuat daya tarik lelaki. Arga hanya mengangguk singkat, tak berniat memulai percakapan. Ia tergiur, namun ia merasa harus biasa saja. Ia duduk di meja belajar sambil memainkan pulpen di tangannya, seolah menunjukkan ketidakpeduliannya. Nadira menangkap sikap itu dengan tenang. Ia tersenyum, membuka buku catatan dan memulai sesi perkenalan. Halo Arga, aku Nadira. Kita akan banyak belajar bersama ke depannya. Tapi aku harap ini juga bisa jadi waktu yang menyenangkan buat kamu, katanya dengan nada yang lembut namun menggoda. Arga hanya melirik tanpa menjawab. Nadira tetap melanjutkan, memperkenalkan materi satu persatu yang akan dipelajari. Awalnya suasana canggung. Nadira mencoba mencairkan suasana dengan humor yang ringan. Kamu tahu nggak, matematika itu seperti teka-teki. Bedanya, hadiahnya bukan uang, tapi kepuasan. Kalau begitu, teka-tekinya nggak menarik, guman Arga dengan nada malas. Nadira tertawa kecil, tak tersinggung sama sekali. Tunggu sampai kamu memecahkan soal yang sangat sulit. Aku jamin kamu akan merasa seperti pahlawan. Hari demi hari, Nadira mulai memahami pola belajar Arga. Ia menemukan cara untuk menjelaskan konsep-konsep sulit dengan analogi yang sangat sederhana, membuat Arga tanpa sadar mulai menikmati pelajaran mereka. Suatu sore, Nadira mengusulkan belajar di taman belakang, sebuah area kecil dengan rumput hijau dan pohon yang rindang.
Coba lihat itu. Soal ini, soal ini, bayangkan kamu sedang memecahkan kode rahasia. Setiap langkah yang benar adalah kunci untuk membuka pintu ke level berikutnya. Arga mengerutkan dahi, tapi tantangan itu memicunya untuk berpikir lebih serius. Setengah jam berlalu dan tiba-tiba ia berseru, "Miss, lihat, aku bisa." Nadira tersenyum sangat lebar. "Luar biasa kamu, Arga. Aku tahu kamu pasti bisa kalau kamu mau mencoba." Hubungan mereka perlahan berubah. Tidak lagi kaku antara siswa dan guru, tapi seperti teman yang saling mendukung. Nadira mulai memahami sifat keras kepala Arga, sementara Arga belajar menghormati ketulusan dan kesabaran Nadira. Selain sesi belajar, Nadira beberapa kali menemani Arga dalam kegiatan di luar pelajaran. Suatu hari mereka pergi ke sebuah kafe kecil di dekat rumah Arga untuk belajar dengan suasana yang berbeda. Saat menunggu pesanan, Nadira mengajak Arga berbicara santai. "Kamu suka kopi, Arga?" tanya Nadira sambil mengaduk minumannya. "Enggak terlalu, Miss. Tapi kafe ini nyaman sih," jawab Arga sambil memandangi dekorasi dinding yang penuh dengan foto-foto vintage. "Kadang ganti suasana bisa bantu otak lebih seger. Jadi nggak selalu di meja belajar," kata Nadira sambil tersenyum. Mereka pun mulai berbicara tentang hal-hal ringan, dari musik hingga film favorit. Perlahan, hubungan mereka terasa lebih akrab. Waktu berlalu, dan sesi belajar menjadi lebih dari sekedar angka dan rumus. Nadira sering mendengar cerita-cerita Arga tentang kehidupannya di sekolah, sahabat-sahabatnya, dan impiannya di masa depan. Di balik sikap dingin dan cenderung acuh tak acuh Arga, ternyata memiliki mimpi yang sangat besar. Namun, situasi mulai berubah ketika keduanya sudah memiliki pasangan masing-masing. Nadira sedang menjalani hubungan dengan seorang bernama Bima, seorang rekan kerjanya yang serius dan penuh perhatian, yang sedang berjuang untuk dapat menghalalkan Nadira. Sementara itu, Arga baru saja memulai hubungan dengan Keisha, teman sekelas yang ceria dan selalu mendukungnya, serta bodi yang cukup sesuai selera dengan Arga. Meskipun begitu, intensitas pertemuan mereka tetap tinggi karena jadwal les. Suatu hari saat sesi belajar, Keisha tiba-tiba datang tanpa memberitahu. Ia mengetuk pintu dengan senyuman lebar, namun raut wajahnya berubah saat melihat Nadira dan Arga berbicara sangat akrab. "Oh, aku ganggu ya?" tanya Keisha dengan nada canggung. "Enggak kok, Keisha. Kita baru selesai," jawab Arga dengan buru-buru. Namun tatapan Keisha kepada Nadira penuh dengan rasa penasaran. Setelah itu, Keisha mulai lebih sering bertanya tentang hubungan Arga dan gurunya. Di sisi lain, Bima juga mulai menunjukkan kecemburuan. "Nadira, aku tahu ini pekerjaan kamu. Tapi kenapa rasanya kamu terlalu sangat dekat sekali sama dia?" tanya Bima pada suatu malam. Nadira terdiam, merasa bingung bagaimana menjelaskan bahwa kedekatan itu murni profesional, atau setidaknya itulah yang ia yakini. Suatu sore Arga mulai mengajak Nadira ke taman kota untuk membahas tugas sekolah perlahan demi perlahan. Mereka duduk di bangku kayu
di bawah pohon besar membicarakan soal arsitektur. Namun, pembicaraan mereka mulai menjauh dari topik akademis. Miss, kamu bahagia nggak sama pacar kamu? Arga tiba-tiba bertanya seperti itu. Nadira terkejut. Lah, kenapa kamu tanya begitu, Arga? Nggak apa-apa, cuma penasaran. Arga menjawabnya dengan senyuman tipis. Namun, Arga sudah tidak tahan lagi. Ia sangat mendambakan. Ia sangat menghayalkan Nadira dengan pesonanya, dengan badannya, serta dengan bajunya yang indah yang membuat Arga selalu berhayal. Saat itu tanpa mereka sadari, Bima sedang berada di taman yang sama, memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia melihat keakraban mereka dengan raut wajah penuh tanda tanya. Kesha pun merasakan hal yang sama. Ia mengamati Arga, sering menyebut nama Nadira dalam obrolan mereka. Bahkan membandingkan cara Nadira menjelaskan sesuatu dengan dirinya. Hal ini membuat Kesha merasa cemburu dan mulai mempertanyakan komitmen Arga. Hubungan mereka perlahan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Orang-orang mulai curiga, terutama setelah beberapa kali melihat mereka di tempat umum. Nadira merasa terjebak di antara profesionalitas dan perasaan yang semakin sulit ia abaikan. Arga, kita nggak bisa terus begini. Semua orang sepertinya sudah mulai curiga dengan kita. Aku nggak peduli apa kata mereka. Aku tahu apa yang aku rasakan, jawab Arga dengan tegas. Kedua pasangan mereka akhirnya mengonfrontasi situasi kini. Kesha menangis di depan Arga, memintanya untuk menjelaskan. Arga, kalau kamu memang lebih peduli sama dia, kenapa kamu masih di sini sama aku? Tanyanya dengan suara yang bergetar dengan rasa sedih. Sementara itu, Bima berbicara dengan Nadira, berusaha tetap tenang meskipun matanya menunjukkan kekecewaan. Nadira, aku nggak mau jadi orang ketiga di antara kamu dan perasaan kamu sendiri. Kalau kamu nggak yakin sama aku, lebih baik kita sudahi saja. Keadaan semakin rumit. Nadira dan Arga harus menghadapi kenyataan bahwa kedekatan mereka telah melukai orang-orang yang mereka sayangi. Namun perasaan itu tetap ada, tak bisa dihapus begitu saja. Malam itu, setelah sesi belajar selesai, Arga masih duduk di meja belajarnya, menatap Nadira yang sedang membereskan buku. Keberanian yang sudah lama ia pendam akhirnya meledak. Ia sudah tak tahan lagi. Miss, aku nggak bisa membohongi diri sendiri. Aku suka sama kamu. Kata-kata itu menggantung di udara. Nadira berhenti, membeku sejenak sebelum berbalik. Arga, kamu tahu, kita nggak bisa seperti ini. Ini salah. Aku guru kamu, dan hubungan seperti ini melanggar semua batas. Katanya dengan suara yang tegas namun bergetar. Namun Arga tak mundur. Dengan gairah yang penuh sangat di atas rata-rata. Tapi perasaan ini nyata, Miss. Aku nggak bisa pura-pura nggak peduli. Aku mau sama kamu, Miss. Aku suka dengan kamu, Miss. Nadira mencoba tetap tegar, tapi dalam hatinya ia tahu ia juga terjebak dalam perasaan yang sama. Ia menghela napas panjang, merasa bersalah pada dirinya sendiri dan pada Arga dan pada orang-orang di sekitar mereka. Namun, mereka saling bertatapan dan saling memegang tangan untuk meyakini apakah ini semua benar. Selanjutnya, hubungan mereka yang semakin intens akhirnya memunculkan kecurigaan. Kesha, pacar Arga,
Semakin sering mendapati Arga hilang fokus saat bersama dengannya. Ia bahkan mulai memeriksa ponsel Arga, mencari-cari bukti, tapi ia temukan hanyalah percakapan biasa. Di sisi lain, Bima juga merasakan perubahan pada Nadira. Ia menjadi lebih sering melamun seolah pikirannya terus melayang entah kemana. Nadira, ada apa sebenarnya? Kamu seperti bukan dirimu yang biasa. Tanya Bima pada suatu malam. Nadira menggeleng. Aku hanya lelah. Jawabnya sangat singkat. Tapi tatapan matanya mengkhianati kebohongan itu. Tatapan matanya masih membayangkan ia bersama dengan Arga pada hari itu. Keisha akhirnya memutuskan untuk menghadapi Nadira secara langsung. Ia datang ke rumah Nadira tanpa pemberitahuan, mengetuk pintu dengan keras. Nadira terkejut melihat Keisha di depan rumahnya. Miss Nadira, aku cuma mau tahu ada apa sebenarnya antara kamu dan Arga. Tanya Keisha tanpa basa-basi. Matanya sangat berkaca-kaca. Ia sangat merasa terhianati. Nadira terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Keisha, aku hanya gurunya. Aku tidak ingin membuat situasi menjadi rumit. Tapi aku tahu dia menyukai kamu. Dan aku juga melihat cara kamu memandang dia, itu bukan pandangan seorang guru. Keisha berseru, air matanya mulai mengalir. Di tempat lain, Bima juga mulai kehilangan kesabaran. Ia menemui Arga langsung di kampusnya. Kamu pikir apa yang kamu lakukan dengan Nadira itu benar? Kamu cuma anak-anak yang gak tahu apa-apa tentang kehidupan, kata Bima dengan nada tinggi. Arga yang biasanya tenang membalas dengan suara dingin. Aku mungkin masih muda, tapi aku tahu apa yang aku rasakan. Dan kalau aku mencintainya, itu urusan kami, bukan urusanmu. Gosip tentang hubungan mereka mulai tersebar. Dimulai dari lingkungan sekolah hingga keluarga Arga. Orang tua Arga memanggil Nadira untuk sebuah pertemuan mendadak. Miss Nadira, kami mempercayakan anak kami kepada Anda, bukan untuk dihancurkan seperti ini, kata ibunya dengan nada penuh amarah. Nadira merasa tenggelam dalam rasa bersalah. Saya tidak pernah berniat seperti ini. Saya hanya ingin membantu Arga. Kalau begitu, bantu dia dengan penjauh darinya. Seru ayah Arga membuat Nadira terdiam tak bisa berkata-kata. Arga yang mendengar semua itu mencoba membela Nadira. Ini bukan salah dia. Kalau ada yang salah itu aku. Aku yang jatuh cinta dengan dia. Namun orang tuanya tidak mau mendengarkan. Mereka memutuskan untuk menghentikan semua les privat dan melarang Arga bertemu Nadira lagi. Nadira pulang dengan hati yang sangat hancur. Ia duduk di kamarnya, menangis sambil memikirkan apa yang harus ia lakukan. Dalam hatinya ia tahu bahwa perasaan itu nyata, tapi ia juga sadar bahwa hubungan ini membawa mereka hancur dan membuat banyak orang juga ikut dalam kehancuran itu. Sementara itu, Arga merasa marah dan frustasi. Ia ingin melawan dunia demi Nadira karena ia tak bisa melupakan apa yang indah dalam Nadira. Tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mulai melampiaskan emosinya dengan menggambar sketsa bangunan. Satu-satunya cara ia bisa merasa sedikit lebih tenang. Namun setiap kali ia menggambar, gambar itu tergambar Nadira dengan bentuk tubuhnya yang indah, matanya yang menggoda, serta bibir tipisnya yang tak bisa lupa dari ingatan Harga. Suatu malam, Arga memutuskan untuk menemui Nadira. Meskipun ia tahu resikonya, ia memanjat pagar rumah Nadira, mengetuk jendela kamar perempuan itu dengan pelan.
Nadira membuka jendela dengan wajah terkejut. Arga, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu nggak boleh. Aku nggak peduli. Aku cuma ingin tahu satu hal. Potong Arga. Apa kamu benar-benar nggak punya perasaan apa-apa ke aku, Miss? Nadira terdiam. Air mata mulai mengalir di pipinya. Arga, ini bukan tentang perasaan. Ini tentang apa yang benar dan apa yang salah. Tapi aku nggak tahu, aku nggak peduli, dan benar atau salah, kalau itu berarti aku harus kehilangan kamu, jawab Arga dengan suara tegas. Nadira menggeleng pelan. Kamu harus peduli, Arga. Karena kalau kita terus begini, kita hanya akan saling menghancurkan. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Arga. Ia akhirnya pergi dengan hati yang sangat berat, meninggalkan Nadira yang berdiri di jendela, menangis dalam keheningan malam. Keduanya mulai menyadari bahwa cinta mereka tidak hanya menjadi api yang menghangatkan, tapi juga api yang membakar semua yang ada di sekitar mereka. Namun meski cinta itu menyakitkan, mereka tahu bahwa melepaskannya akan jauh lebih sakit. Kepergian Nadira membuat dunia Arga terasa kosong. Ia berjuang untuk fokus pada sekolah dari kehidupannya. Tapi bayang-bayang Nadira serta semua yang bergambarkan dengan Nadira terus membayangi pikirannya. Ia menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengikuti klub arsitektur hingga membantu proyek komunitas di sekolahnya. Namun, setiap malam ketika ia kembali ke kamar, ia mendapati dirinya memikirkan senyum Nadira, tubuhnya Nadira, serta bentuk bibir tipisnya seorang Nadira, perempuan yang dengan bersabar, penuh kelembutan, penuh dengan kasih sayang, dan bagaimana ia bisa membuat matematika pelajaran yang akan diajarkan oleh ke Arga terasa seperti permainan dan dapat dinikmati oleh Arga. Di sisi lain, Nadira memulai hidup baru di kota lain. Ia mengajar di sebuah kota kecil, di sekolah yang sangat kecil, mencoba membangun kembali kepercayaan dirinya meski telah berusaha melupakan. Setiap kali ia membuka buku catatan, ia teringat pada Arga, anak muda yang keras kepala tapi penuh potensi, dan ia yang baru merasakan dengan anak muda. Setelah peristiwa yang mengguncang dunia mereka, Arga dan Nadira berusaha untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing meskipun perasaan dan kenangan tentang satu sama lain tetap ada. Waktu telah berlalu, namun masa lalu yang penuh kontroversi itu tak pernah benar-benar hilang dari pikiran mereka masing-masing. Arga melanjutkan hidupnya dengan tekad untuk menjadi arsitek. Namun meskipun ia memiliki karir yang cemerlang, ada bagian dari dirinya yang terasa hampa. Setiap kali ia melihat bangunan yang ia desain, ia teringat pada Nadira, pada cara mereka dulu berbicara tentang impian dan masa depan. Meskipun ia tidak pernah menyebutkan namanya, Arga tahu bahwa kenangan itu telah membentuk siapa dia sekarang. Suatu malam, setelah beberapa tahun, Arga menerima undangan untuk menghadiri acara reuni universitas. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk hadir. Di sana, di antara teman-temannya, ia melihat wanita yang dulu pernah ia selalu bayangkan dengan bentuk tubuh serta hatinya, yaitu Nadira. Wajahnya tampak lebih matang, senyumnya yang sama masih ada, namun tubuh, bibir, dan lain yang masih dulu di awal hayalan dan bayangan Arga masih sama. Mereka bertemu di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Arga, Nadira menyapa.
Suaranya lebih lembut dari yang ia ingat. "Kamu di sini?" tanya Arga hampir tak percaya. "Iya," jawab Nadira dengan senyum tipis. "Aku mengajar di sini sekarang." Percakapan mereka berjalan lambat, seperti menghidupkan kembali kenangan yang telah lama terkubur. Meskipun keduanya telah mencoba melupakan, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang lebih baik dari sekedar perasaan yang telah hilang. "Kamu masih suka menggambar arsitektur?" tanya Nadira, mengingatkan Arga pada saat-saat mereka bersama. "Iya, aku masih," jawab Arga, lalu menatapnya dengan mata yang penuh arti. "Kamu?" "Yes." Nadira mengangguk. "Aku masih mengajar, masih mencoba membuat matematika merasa terasa lebih hidup sih." Mereka berbicara lebih lama dari yang mereka duga. Meskipun tidak ada lagi pembicaraan tentang perasaan yang pernah ada di antara mereka. Kali ini mereka berbicara tentang hidup, pekerjaan, dan impian yang telah berubah seiring berjalannya waktu. Akhirnya, setelah beberapa saat, mereka tahu bahwa meskipun mereka tidak lagi bersama, mereka telah tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Masing-masing berjalan di jalannya, tetapi keduanya tahu bahwa mereka akan selalu memiliki bagian dalam hidup satu sama lain. Setelah pertemuan itu, Nadira kembali ke kehidupannya di sekolah tempat ia mengajar. Ia merasa lebih damai, meskipun ada rasa kesedihan yang tidak pernah benar-benar hilang. Mengajarkan murid-muridnya, mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang penuh makna. Nadira mulai merasa bahwa meskipun perasaan tentang Arga tetap ada, ia bisa terus maju. Di ruang kerjanya, Nadira membuka sebuah buku lama yang penuh dengan catatan tentang materi yang pernah ia ajarkan kepada Arga. Ia tersenyum kecil, mengenang bagaimana saat itu ia mencoba membuatnya tertarik pada sesuatu yang tampak sangat sulit baginya. Namun kini ia merasa lebih lega. Ia telah memilih untuk melanjutkan hidup, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan kontroversi, dan menerima bahwa beberapa perasaan memang tak bisa dipaksakan untuk bertahan. Pada akhirnya, 3 tahun setelah perpisahan itu, kehidupan mereka sudah berjalan masing-masing. Arga kini adalah seorang arsitek yang sangat terkenal. Nadira tetap menjadi pengajar yang dihormati. Mereka masing-masing melangkah ke masa depan, membawa pelajaran dari masa lalu, bahwa cinta bisa datang dan berbagi bentuk. Tetap hidup harus berjalan, meskipun beberapa kenangan mungkin tak pernah benar-benar bisa dilupakan. Suatu hari, Arga berdiri atas atap gedung yang baru ia rancang, menatap langit senja. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah bisa benar-benar melupakan Nadira, tapi ia tahu bahwa ia telah menjadi lebih baik karena pernah mengenalnya. Demikian juga dengan Nadira, yang meskipun jarak memisahkan mereka, tetap memiliki tempat yang khusus di hati Arga, sebagai kenangan yang membentuk dirinya. Mereka melanjutkan hidup mereka berbeda, tapi tidak terpisahkan oleh waktu dan ruang. Begitulah akhir dari kisah cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan klik lonceng notifikasi biar kamu dapat menikmati kisah cerita lainnya di channel Akan Kuceritakan. Sampai jumpa, bye-bye.